tukoke dorongan, didorong bendino, wah akhirnya sakit. Begitu sakit, pas sakit parah, saya ini sedang di Kalimantan Tengah, sedang di atas Muara Tewe, perjalanan di bawah Muara Tewe, dari Tuhub ke Reong. Itu naik speed kira-kira hampir 8 jam. Dari Tuhub ke Reong, begitu sampai di Reong, sudah ada fax dari Jakarta. Segera pulang, anak sakit. Wah, ini sudah. Waktu itu masih sore, sampai di Reong itu. Saya bilang sama manajer campnya, malam ini saya harus sampai Muara Tewe. Diantar pakai speed malam-malam itu, pakai baterai, udah sampai Muara Tewe. Besok pagi harus berangkat ke Banjarmasin. Berangkat tiket Banjarmasin. Sampai diantar sama bosnya itu, bapak itu. Supaya mungkin merasa saya kan begitu dapat berita karena anak pertama sakit, wah shock gitu. Sampai Jakarta, begitu sampai rumah, pembantu si Sum itu, lagi Joni, oh semua di rumah sakit. Semua di rumah sakit, ada Mbah Kakung, sampai di rumah sakit, saya besok itu, saya panggil, Ipi, terus matanya itu buka, kelop, gitu. Neng, mana Mbak Ipi? Orang ngerti, oh Mbak Ipi, kelop, gitu. Ipi, gitu. Jadi rupanya memang ini penyakit istilahnya, tetapi istilahnya kangen sebetulnya. Kangen dengan Bapak. Karena saya kan dulu frekuensi ke luar Jakarta itu sangat padat. Disuruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini. Terus infus, wah si Mbah ini kan orangnya orang Kejawen ya. Mbah Kakung ini orangnya Kejawen. Ora apa-apa li awak, anakmu ora apa-apa. Tapi teman-temannya Mbak Ipi yang di tempat di ICU itu check out semua. Check out semua. Jadi tinggal Mbak Ipi itu akhirnya bisa dirawat di Cendrawasih, di ruang Cendrawasih. Nah, itu pengalaman yang sangat-sangat dilalah ceritanya waktu Mbak Ipi sakit. Itu bos saya Pak Purwadi itu besok siang-siang ke RSUD itu. Sepatunya hilang. Padahal sepatunya itu sepatu Beli paling top itu. Hilang. Jadi kan harus dicopot di ruang itu. Masuk ruang itu dicopot. Hilang. Saya dapatnya berita dari sopirnya Edi. Pak Broto, kenapa? Bapak tadi kehilangan sepatu loh, Pak. Besok putranya. Nah, terus gimana? Ya, beli sandal pulangnya, pakai sandal. Jadi, wah, betul-betul ini. Betul-betul saya shock. Tapi untung ya, waktu itu saya juga dari segi keuangan cukup. Karena di Jakarta waktu itu, kalau sudah habis diperiksa, kemudian resepnya ini dikasihkan kepada keluarga untuk dibelikan. Begitu telat ya sudah. Nah, untungnya di situ waktu itu masih ada ompah. Jadi yang beli obat-obat itu sudah ompah itu. Sembuh. Tuh. Akhirnya ya, ini ceritanya. Jadi karena anak pertama saking seneng-senengnya beli dorongan, begitu Mbak Ipi sudah sembuh, dorongannya tak simpen di atas plafonnya kamar mandi. Ari Dian ini enggak ada, termasuk Mbak Patra sama Ditera itu pantang saya untuk kasih dorongan. Udah. Karena ya itu tadi pengalaman Mbak Ipi. Jadi Mbak Ipi itu kalau terhadap lingkungan yang tidak bersih itu cepat kena penyakit itu. Jadi hati-hati itu Mbak Ipi. Karena waktu kecil kamu memang rawan gitu. Dulu kan ceritanya ada anak kecil namanya Didomes itu Narno. Senangnya dorong-dorong itu. Wawan yo didorong.
sore didorong, esok didorong. Saking senengnya punya anak. Nah, terus kalau ceritanya lahirnya Mas Ari, nah ini ya cerita tersendiri nih. Jadi waktu lahirnya Mas Ari itu secara kebetulan saudara kita yang di Grogol, yang putranya Mas Harsono itu mau kawin. Jadi bude-bude, kakak-kakaknya ibu itu semuanya ke Jakarta. Hampir semuanya ke Jakarta. Wah, terus do nginep neng Domes itu. Nginep neng Domes. Nah, pas hari hanya sudah mau berangkat. Loh, kok keluar panas dingin ini. Nah, ini bener ini. Dah, kamu nggak usah datang ke Grogol, di rumah saja, tungguin Mbah. Nanti kalau terjadi sesuatu, segera bawa ke rumah sakit. Karena saya ndereke ibu, bapak, sama bude-bude ke Grogol. Begitu pesta, lagi pas tengah-tengah mangan, Mbah itu datang. Om, udah lahir kan apa laki-laki. Wah itu jadi beritanya itu datang pada saat kita pesta rame-rame. Masa udah datang udah lahir laki-laki. Kok ya tanggalnya sama 21 Januari 79. Nah itulah yang menyebabkan saya seneng, bangga, wedok lanang gayeng ini wis pas iki. Itu kalau prosesnya lahirnya Mas Ari. Ya, kalau prosesnya lahirnya Dian, nah ini ya lucu lagi itu. Lucu lagi itu. Dilalah bapak itu masih seneng modelnya mobil itu tak naik Sirino. Tak naik Sirino. Dilalah tinggal kan sudah tinggal di Kelapa Gading. Dian itu lahir. Tinggal di Kelapa Gading udah terasa. Begitu terasa langsung munggah mobil, tak ngeong-ngeong jadi kayak ambulan itu sampai dari Jalan Demung X1 sampai ke Hermina. Itu ngeong-ngeong terus. Lampu merah tak terak, ngeong. Diampot. Itu lahirnya Dian. Nah, terus sekarang lahirnya Patra. Ini ya lucu lagi itu. Padahal aku itu nunggoni di bawah. Aku tuh tidur di bawah di rumah sakit Hermina itu, tidur di bawah. Patra, rumah sakit ibu. Tungguin ada Mbah Pakel, Kakung, kemudian Mbah Pengok Putri, terus Mama. Tungguin. Wah, kok sewengi kok ora lahir padahal wis wancine. Terus 3 malam. Nah, pokoknya harusnya sudah keluar tapi kok nggak keluar. Itu ceritanya kalau Mbak Fatra. Terus akhirnya aku siang itu keluar ke bank ya. Keluar ke bank ngambil uang. Pulang-pulang dari bank sudah lahir itu Mbak Fatra itu ceritanya. Jadi Bapak dipaksa lahir. Iya, dipaksa lahir. Bapak nggak nungguin itu. Tapi ada di Jogja, Yohan. Ada di Jogja tapi nggak nungguin. Nah, kalau lahirnya si Bontot, nah ini lain lagi nih. Bapak juga nggak nungguin. Akhirnya waktu itu yang mengadankan itu Om Joko. Kalau Mbak Fatra tak adani dewi. Kalau Mbak Fatra mama yang adani. Allahu Akbar. Kalau Dek Tera si Om Joko. Lahirnya di rumah sakit Bethesda. Saya ingat persis itu. Dulu pas Dilala itu masih pakai inkubasi ya kayak. Itu yang inkubator Dek Fatra, makanya enggak Dek Tera enggak? Enggak. Di Bethesda Dek Tera. Mama ini pada waktu lahir sebetulnya sudah kaget itu Dek Tera. Kayak ireng. Enggak kaget Mama biasa. Enggak, kalau dibandingkan dengan Mbak kowe kaget kowe. Kayak ireng, kayak terus hidungnya itu kok blesek. Terus saya bilang, tenang, mengirung blesek tak gawene bangir. Nah, makanya digawe bangir berdasarkan pengalaman
anak-anak itu, Mbak Ibi, Mbak Dian, Mas Ari, udah mangir-mangir. Karena memang saya cekeli waktu masih kecil itu, yang ujungnya ini saya penyet sambil tidur itu kanan kiri anak loro. Sampai sing bilang sudah itu siapa ya? Sudah bangir, nggak mau dipencet itu siapa? Bontot ya? Nah, si Bontot itu sampai begitu tidur merasa dia sudah mancung, nggak boleh saya pegang. Udah. Kalau mau tinggi, nah ini juga ada rumusnya ini. Tinggi itu kuping itu dipegang, terus diangkat, terus kakinya kon gerak-gerak. Ini dulu pendek-pendek, itu contohnya nih foto waktu kecil itu. Semuanya itu sebetulnya ada teknologinya. Jadi misalnya anaknya kok pesek, iya nek lahir ya pesek kok. Ini anggar ono perawatan ya bisa bangir, bisa mancung. Tuh. Jadi memang proses untuk kelahiran itu memang juga sangat menegangkan. Kemudian proses untuk mendidik itu juga sangat menegangkan, karena kadang-kadang juga ada harus marah, ada juga yang harus halus. Ya. Mbak Fatra sama Mbak Tera ini kalau dihalusin mungkin ya sampai sekarang belum seperti ini. Tapi karena kadang-kadang juga kalau salah mama ini tegel, ya mohon maaf, itu memang cara mendidik kita. Bahkan saya kadang-kadang kalau sudah marah, saya selalu bilang, saya siap untuk Disengiti anak. Saya siap untuk disengiti anak. Oh, mama ini sampai karena apa? Ya memang harus ada disiplin. Kalau memang belok terlalu jauh, ya harus diluruskan. Karena tanpa kendali seperti itu, langkah-langkah yang tujuan kita yang mulia itu agak susah untuk dicapai. Nah, ternyata sekarang sudah bagus semua. Kita tinggal istilahnya panen hasilnya seperti ini. Saya bangga, anak-anak sudah bisa mandiri, terutama yang sudah berkeluarga. Saya juga sarankan untuk selalu rukun-rukun lah, ya loh. Kalau ada masalah dibicarakan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan tidak mungkin ada masalah. Karena di dalam hidup itu tidak ada lempeng terus itu. Ujian itu pasti. Ujian itu istilahnya sunatullah. Karena setelah kamu mendapatkan ujian, kamu akan mendapatkan keberkahan. Jadi saya selalu bilang rukun-rukunlah ya kepada pasangannya. Kemudian kalau masalah diselesaikannya nggak usah jauh-jauh, di tempat tidur aja, nggak usah penyelesaiannya lewat tetangga, diselesaikan sendiri. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan, panggil kedua orang tua untuk ikut membantu menyelesaikan. Insya Allah ya akan selesai. Tuh. Apalagi ya yang cerita yang mungkin itu ya ada pertanyaan yang cerita yang titik-titik yang penting, tapi masih banyak titik-titik yang sebetulnya bisa diambil hikmahnya banyak sekali ya, karena pengalaman Bapak dalam bekerja ini juga cukup sering berganti bos itu, jadi sering bisa mengambil kebaikan dari bos masing-masing. Nah ini salah satu kunci ya, salah satu kunci dalam berkeluarga ya. Ingatlah kebaikan dari pasanganmu, keburukan dari pasanganmu kubur dalam-dalam. Kalau kamu keburukannya kamu tonjolkan, nah sudah, mesti bertengkar. Tetapi kalau keburukannya kamu tanam jauh, dalam-dalam, ditutup rapat-rapat, kemudian yang kamu ingat pada waktu kamu mau mendapatkannya, kebaikan-kebaikannya, insya Allah akan rukun.
kira-kira itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan, kemudian juga diambil intisarinya. Kalau misalnya kamu nanti di dalam berkeluarga itu mendapatkan masalah-masalah seperti yang Bapak tadi uraikan, barangkali pengalaman-pengalaman Bapak ini bisa kamu jadikan untuk menyelesaikan masalahmu tanpa harus minta bantuan orang tua. Saya mengharapkan tidak usah sampai orang tua ikut mengurusi. Urusi berdua, selesaikan dengan baik-baik, ingat kebaikannya, kubur keburukannya. Nah, itu kata kunci. Kemudian berdoa, minta petunjuk kepada Allah untuk lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan atau saran kepada Trah Subroto untuk misalnya katakanlah ini sudah baik atau mungkin ini masih kurang, silakan, monggo. Cucu juga boleh. Nah, cucu mendengarkan berita ini, ya toh, sejarah ini akan membuka wawasan. Bagaimana semangat untuk belajar itu harus diutamakan. Ya, semangat untuk belajar harus diutamakan. Anggit doanya dikusukkan lagi untuk supaya bisa diterima di universitas negeri, ya. Simbah sudah janji kalau kamu diterima, Simbah akan belikan sepeda motor Beat baru bersama Mbak Tera nanti belinya. Makanya sekarang doanya dikusuin, kalau misalnya masih ada istilahnya ujian-ujian yang susulan, ikuti saja, mudah-mudahan bisa masuk. Dan saya mengharapkan kamu nanti cicitnya Simbah yang lulus S1, karena kamu sekarang punya saingan. Kalau kemarin kamu bisa diterima, kamu enggak ada saingan. Kalau sekarang itu ada saingan, yaitu anaknya Mbak Ita. Anaknya Mbak Ita tahun ini juga masuk ke universitas. Oke, enggak apa-apa. Masuk, oke. Tetapi lulusnya usahakan duluan. Kalau Simbah masih ada, kamu nanti lulus masih dapat hadiah. Oh, gitu. Semangat. 1 juta. Dan begini gitu ya. Tidak ada tujuan yang bagus itu tanpa pengorbanan. Ya. Mungkin makannya kurang, mungkin istirahatnya kurang, mungkin uang sakunya kurang. Tahu nggak itu tadi Simbah cerita mengenai sepeda bocor, tidak sampai sepeda bocor ada tidak bisa nambal kan kok, ya toh? Tambal dewe, nah, itu kan. Tapi hasilnya sekarang mau beli sepeda baru ya bisa, tapi dulu susah. Sepeda itu sepeda bekas dulu yang dipakai itu. Karena beli baru enggak bisa. Jadi karena Simbah juga sekarang istilahnya mempunyai kemampuan untuk memberikan hadiah kepada kamu. Jadi kamu kalau nanti sudah diterima, dinyatakan diterima, segera menghubungi Mbak Tera. Terus nanti Mbak Tera ke Jogja, terus ke dealer Ahas, terus dikirim ke rumah kamu. Misalnya belinya sekarang, kirim besok ya. Jadi ora sago rene. Milih kira opo. Kenapa saya belikan Beat? Karena saya senang dengan Beat. Terutama yang punyanya Mbak itu. Banyak itu iso nganti tipis, iso tinggu. Beat itu bane nganti tipis isih wani. Wingi untung ada Mbak Ipi perjalanan ke Solo gitu. Ndelok bane Mbak Ipi. Tapi sekarang udah diganti ya, Mbak? Sudah diganti. Sudah diganti. Jadi aku senenge Beat ki mergo bane tipis ki sing wani nganggo. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ya. Jadi, habis ini ya, kamu sholatnya 5 waktu sudah normal kan? Sholat 5 waktu. Hah? Sudah. Sip. Syukur-syukur ditambah 2.
terutama tengah malam. Ya, kamu tengah malam berusaha bangun, kemudian wudhu, ya, kemudian mohon doa supaya saya bisa diterima di universitas negeri sehingga saya diberi hadiah oleh Simba Honda Beat. Sebutkan, orang apa-apa. Minta kopi Di samping Tera. itu, mamamu juga sudah tak suruh berdoa, Simbah sendiri juga sudah berdoa, ya kan? Kekuatan doa bagus. Jadi mudah-mudahan kamu diterima, kemudian setelah diterima, kamu nanti merupakan cicit pertama dari keluarga MHW yang lulus. Tuh. Karena apa? Nah, ini tak cerita ke sisan. Simbah ini punya anak 8. Yang lulus S1 adalah yang nomor 2. Yaitu mbahmu. Pak D itu lulus S1 setelah punya anak Mas Koko. Sarjana hukum setelah punya Mas Koko. Itu pun di istilahnya dibilangin sama Mbah Putri. Mbah Putri bilang, aku seneng kowe iki sugih. Ning nek kowe iki sekolahmu ora rampung, aku ora seneng. Gitu. Akhirnya dirampungke. Terus cucu. Cucu yang pertama itu mestinya yang lulus duluan Mas Guntur. Karena Mas Guntur sama Mbak Ipi itu duluan Mas Guntur keluarnya. Tua. Tapi alhamdulillah ya, sing lulus duluan Mbak Ipi. Jadi putra pertama S1 nomor 2, cucu pertama S1 ya cucunya nomor 2. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan cicit. Ya iki cicit yang pertama so kembali ke Pak D. Cicit kudu Pak Broto. Gitu. Ya. Tuh. Insya Allah gitu. Kalau kamu memohonnya dengan khusyuk, ikhlas, Allah mengabulkan. Karena yang doain orang banyak, bukan hanya kamu, ibumu loh sebelah ini. Ya wes kudu doa kok. Iya. Kemudian yang lulus S2 pertama itu ya cucu dari nomor 2. Mbak Ipi itu S2. Sebetulnya tadinya itu mau Mas Ari, tapi dulu Mas Ari itu begitu wisuda S1 tak akan melanjutkan kaya Mas siapa? Dani ya? Mas Ari? Koncomu? Siapa jenenge? Mas Doni. Mas, langsung S2 Mas. Enggak. Sebetulnya juga S2 itu kalau mau. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu sudah terlanjur. Tapi saya mengharapkan itu Anggit bisa meneruskan. Wah, ini meneruskan adat istiadat dari keluarga Subroto. Kowe iki tanggung jawabmu gede. Nek wingi saingane selisih 1 tahun nek kowe wingi lulus saiki wis semester 1 dan semester 2, anaknya Mbak Ita lagi mlebu. Dan ini dia mau masuk di mau daftar di Trisakti Jakarta. Jadi nek Trisakti saya yakin ya kan rada angel. Jadi kowe sainganmu rapat ya berat. Nek tahun ini padha ketomone. Mudah-mudahan diterima lah. Jadi nanti kalau sudah diterima segera kontak Tante Tera, biar Tante Tera nanti boleh hari Minggu ke Jogja numpak KRL yang pagi, pulangnya malam. Nah, karo kowe engko neng Ahas tuku Beat terbaru. Piye nggih? Amin ora? Nah, amin. Itu. Ayo siapa yang punya saran? Yang jelas saya inginkan anak-anak dan cucu-cucu saya ini rukun. Rukun dalam artian ya yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Rukun. Kemudian di dalam hidup belajarlah
tengoklah lingkungan kita. Ya, saya tidak usah menyebutkan dari keluarga MHW ada lingkungan kita yang tidak pas untuk dicontoh. Karena antara pengeluaran dan pendapatan tidak imbang. Ya toh? Itu kan karena pengeluaran dan pendapatan tidak imbang. Sehingga dalam manajemen keuangannya jomplang. Nah, itu saya juga nggak seneng. Menggebiare tok bulane kropos. Lebih bagus pelan. Wong ya ini ya cukup, ya toh? Ini bisa disyukuri seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara kita di lingkungan terdekat di Terah MHW yang kira-kira tidak baik jangan ditiru. Tapi kalau yang baik ditingkatkan. Nah, itu. Ayo, siapa ono saran? Pak nyela Pak, Ya, dapat salam dari Tante Yusuf sama Mama. dah kuwi sing tak harep Terima kuwi. kasih. Tolong ya. Nah, Mbak, tolong kan masih di Kelapa Gading toh? Udah enggak, Waduh, lah kuwi. Kelapa Gading udah mau dijual. Lah, Nanti kuwi aja, Mak. tolong informasi. Bapak ceritain Engko pesannya nek sendiri, dijual, Pak. kuwi harganya berapa di Tante Yusuf kuwi per meternya, ya? Harga totalnya, ya. Saya hanya untuk membandingkan begini. Jadi ceritanya begini. Rencana Bapak. Kelapa Gading itu kan apa ya? Sementara ini untuk tambahan Bapak di dalam rangka mencukupi kebutuhan. Jadi sementara ini cuma Pak Iwan, jenenge Pak Iwan jenenge. Pak Iwan itu pesen kepada Bapak, tolong kalau nanti Kelapa Gading itu dijual, prioritas pertama itu ditawarkan ke saya, Pak. Tadinya saya mengharapkan kalau Bu Yusuf isih neng Kelapa Gading itu nanti kalau misalnya kebetulan memang sudah harus dijual kemudian dijual, saya mau cari pembanding dari Tante Yusuf. Ya. Jadi sekarang kirim berita saja. Pesannya sudah disampaikan, Bapak sama Mama juga ngirimkan salam. Mudah-mudahan keluarga Tante Yusuf selalu mendapat kebahagiaan. Kemudian kemudian juga kowe nomormu kok simpen dah nomornya Tante Yusuf? Udah orang sering WA-an no. Oh ya wes kuwi wis gampang nek kuwi. Jadi engko nek saatnya misalnya Kelapa Gading itu harus saya tawarkan kepada Iwan, itu saya tinggal tanya tempatnya Bu Yusuf laku berapa gitu. Ya. Sip. Ya. Terus si neng ndi? Dani karo Ata. Ini Tante Yusuf sekarang sama Mbak Ata di Cakung. Oh, pindah Ngetan berarti Mingan. Iya, di Cakung. Tinggal sama Mbak Ata. Ya, Tante Yusuf. Terus si Dani? Mas Deninya ini kemarin katanya tinggal di mana sih kemarin? Tante. Neng Jakarta? Masih. Oh ya wes. Lah Pak Yusufnya? Lah Pak Yusuf ikut Ata? Iya. Oh ya wes. Kowe soalnya lapore meng nggone Tante Yusuf kok ora dilaporke karo Pak Yusuf dan Bu Yusuf. Aku kuwatirku Pak Yusuf wis ra ono. Ya wes. Tante Yusuf yang ini. Ya wes sip. Ini kan ceritanya yang ngontrak Kelapa Gading itu adalah isih sedulure Pak Fran, Bu Fran, sebelah sebelah Bu Yusuf. Lah kok nek misale aku pengen ndelok rego terus aku nganu Bu Fran kan ora enak. Ngarep didol ning gone adine kok sing ditakoni Mbah Yune, harus orang liya. Ya wis sip. WA-ne Jadi nek Tante Yusuf WA dijawab sehingga masih ada komunikasi, ya. Iya. Sip. Ana neh?
aja. Ya, Aku lupa kemarin ya, ngucapin salam buat bapak mama. ya, sip. Ayo, siapa? Sing arep salam, saran. Mbak Ipi, Mas Hari, Mas Ari, Mbak Fatra, belum ada saran? Dek Tera tuh. Dek Tera, ya, ayo. Aku Ya, belum minta maaf. Ya Mbak Ipi, Mas Iwan. ya wes, ndang neng kene wae. Ya wes, ndang neng kene, wes, sip. Dimulai dari yang kecil. Ayo, silakan. Ayo, Mbak. Tera. Lah siapa aku kok? Ya wes, kowe sik. Ke siapa dulu? Ke Mbak Ipi. Sama Mas Iwan. Mas Iwan, Mbak Ipi, Mas Sari, Mbak Dani, Mas Tony, Dian, Mas Fahmi, Mbak Fatra, Dek Dika, Dek Dava, maaf semua kesalahan aku. Oke. Ya. Sama-sama ya, Dek. Kalau Mbak Dian, Mas Tony banyak salah sama Dek Tera ya. Maafin ya, Dek. Ya. Sama-sama Dek Tera. Wow. Banyak salah. Ya. Semoga kita lekas bertemu bulan Juli. Ya. Amin. Semoga keluarga Subroto bahagia selalu. Amin. Sehat. Amin, Bu dosen. Mbak dosen. Bu dosen atau Mbak dosen? Ya wes, saiki sapa? Mbak. Aku ke mama bapak aja bilang. Wah. Oh iya. Ya wes. Tidak adil bapak izin papa, Ya. papa dan mama. Ya. Sama-sama. Sing rukun ya. Pesannya Bapak ingat ya. Pesan Bapak itu ya. Ya, sama-sama ya. Semoga Itu Allah rukun. mengabulkan doa-doa. Amin. Ya. Amin. Wes. Amin. 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 Allah selalu menjaganya. Ya. Amin. Amin. Kebahagiaan, kesehatan. Amin. Kebahagiaan yang hebat berharap mulia. Amin. Wes. Amin. Ayo. Ya, ke Mbak Ipi, Mas Iwan, Mas Hari, Mbak Dani, Mas Tony, Mbak Dian, Dek Tera, Dianggit, Tita, Dava, mohon maaf lahir batin juga, maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Sama ya Dek Fatra, Dek Fahmi, Ya. juga Apret Robin. Amin. Sama-sama ya Dek Patra, Ya. maafin kalau Mbak Dian, Mas Tony banyak salah sama Dek Patra, Dek Ya. Fahmi ya. Sama-sama, maaf ya kalian sering numpang makan. Ya. Jadi ndak Senin Selasa hoax terus. Wes lanjut. Mbak Dian. Bapak, Mama, Mbak Ipi, Mas Ivan, Mas Ari, Mbak Dani, Dek Patra, Dek Fahmi, Dek Tera,